Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti murah hati. Kasih pasti memaafkan. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 13 sampai dengan ke-34. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kau makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makanan oleh Allah. Tetapi betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kau memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan gengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan,
dan saya berikan tema bagi kita semua, yaitu hidup bergantung pada Allah. Sekali lagi, hidup bergantung pada Allah. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kehidupan Kristen saat ini, terkhusus keluarga Kristen, ada banyak keluarga Kristen kehidupannya berantakan karena orang tua tidak punya waktu untuk bersama-sama dengan anak-anak mereka. Alasan kalau kita bertanya, alasannya sungguh klasik yang biasa terungkap adalah tidak punya waktu karena sibuk cari cuan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, uang adalah menjadi salah satu tuan dari setiap kehidupan orang saat ini, sehingga uang memperbudak bahkan hampir seluruh aspek dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Yesus hari ini boleh memberikan peringatan kepada kita bahwa Yesus tidak menerima permintaan dari seorang yang bertanya kepadanya agar dia menjadi penengah bagi perselisihan antara dia dengan saudaranya mengenai harta warisan. Kita telah membaca tadi Bapak terkasih yang ke-13 sampai dengan ayat ke-34, bagaimana seorang laki-laki boleh menghampiri Yesus dan bertanya bagaimana menyelesaikan persoalannya dengan saudaranya yang kaya yang memiliki banyak harta. Namun Yesus mengetahui apa maksud dia, sehingga Yesus berkata bahwa perebutan warisan itu terjadi karena ketamakan dan hati yang diperbudak oleh harta. Maka Yesus mengingatkan orang banyak bahwa harta bukanlah segala-galanya dalam hidup. Bapak Ibu saudara terkasih, Yesus memberikan perumpamaan bahwa orang kaya itu disebut sebagai orang bodoh, di mana ia bodoh bukan karena tidak pandai mengelola hartanya. Buktinya ia sangat berkelimpahan. Dia sukses dan memiliki usaha pertanian yang begitu besar. Kebodohannya hanya satu, namun sangat fatal, yaitu menganggap uang adalah segala-galanya. Sehingga ia menganggap bahwa dengan kekayaannya ia memiliki hidup yang akan terjamin sampai 7 turunan. Sehingga orang kaya ini disebut bodoh karena sama sekali tidak memperhitungkan Allah dalam hidupnya. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita boleh melihat dalam Mazmur 53 ayat yang kedua dikatakan bahwa orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Bapak Ibu saudara terkasih, orang kaya disebutkan bodoh bukan karena dia kaya, tetapi orang kaya dikatakan bodoh karena dia menganggap dirinya adalah Tuhan atas dirinya dan tidak melibatkan Allah di dalam kehidupannya. Sehingga kenyataannya ia sama sekali tidak memiliki apapun untuk masa kekekalannya. Sehingga semua harta yang ia kumpulkan tidak dapat menolong dia menghadapi kehidupan sesudah kematian. Sehingga Yesus menyebut orang kaya yang bodoh ini sebagai tidak kaya di hadapan Allah. Artinya yang ia kumpulkan tidak berarti apa-apa di mata Tuhan, dan pada akhirnya ia tidak membawa apapun ketika dipanggil untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan Sang Pencipta. Sehingga Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita, kiranya kita tidak menjadi orang yang seperti itu,
Namun apa yang kita miliki itu boleh kita pakai hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Allah. Boleh saja kita bekerja dan mengumpulkan uang karena kita memang membutuhkannya untuk mencukupi kebutuhan hidup kita dan keluarga kita. Namun yang perlu kita waspadai adalah sikap hidup kita yang memberhalakan harta. Sekali harta diberi kuasa atas hidup kita, ia akan menjadi tuan yang kejam, yang merampas kebahagiaan kita. Sehingga ingat, Tuhan kita hanya satu, yaitu Tuhan yang adalah pemilik hidup kita dan sumber kepuasan sejati di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, apapun situasi yang kita alami, tetaplah bergantung kepada Allah. Sebagaimana tema kita hari ini, hidup bergantung pada Allah. Jangan pernah melupakan Allah, namun tetaplah pegang kebenaran itu dan libatkan Allah dalam setiap kehidupan kita, maka Allah akan mencukupkan kehidupan kita. Sebagaimana ke-35 sampai dengan yang ke-48 itu berbicara kewaspadaan. Dan itu akan kita renungkan esok hari yang akan terus boleh menuntun kehidupan kita. Ketika kita memiliki kekhawatiran, yang ke-22 sampai dengan yang ke-34 telah dikatakan bahwa janganlah takut karena Bapa kita yang di surga akan memberikan kita segala kebutuhan kita. Yang ke-34 dikatakan karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Oleh karena tetapkan hatimu kepada Allah. Jadikan Allah menjadi harta dalam hidup kita, sehingga hati kita tetap berada di dalam Allah yang akan senantiasa memberkati bahkan mencukupi segala keperluan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk hari ini. Firman-Mu boleh mengajarkan kami, mengingatkan kami bahwa harta dunia bukanlah segala-galanya. Namun harta yang terpenting adalah Engkau Allah yang senantiasa memelihara hati dan pikiran kami, sehingga kami merasakan kasih karunia daripada Tuhan Allah. Ketika Tuhan memanggil kami boleh mempertanggungjawabkannya dan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan Allah. Terpuji Engkau Bapa, dan kami berdoa dan renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya.